Bab 11 Xiao Wu, jadi kamu benar-benar kelinci. Titik, 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 titik. Xiao Wu memelototi Tang San, mengingat terakhir kali dia tanpa ampun dipukul dengan batu. Dia dipenuhi dengan kemarahan. Tunggu, apa, tunggu, siapa yang tahu kapan kamu akan kembali? Semua orang menggertak kita. Dasar bajingan itu, Bos Xiao berkata tentang membiarkan saya menjadi kelinci peliharaannya. Jika saya masih bisa tahan dengan itu, nama saya bukan Xiao Wu. Tang San mengerutkan kening, dalam hatinya merenungkan, ini seberapa besar seorang anak memiliki ide kotor semacam ini. Tampaknya, dia benar-benar harus memberi mereka pelajaran, beritahu mereka bahwa siswa yang bekerja tidak pandai dimanfaatkan. Berpikir seperti ini, jari-jarinya diseret di pinggangnya, tatapannya berubah arah ke medan pertempuran. Sekarang, sebagian besar tubuh Wang Sheng sudah berwarna ungu. Dengan auman harimau yang tak henti-hentinya, kekuatan rohnya sudah menjadi semakin lemah, dan lawannya tanpa dipukul olehnya sekalipun, tampak seperti kucing yang bermain dengan tikus. Pola serangan Wang Sheng masih terlalu berpikiran tunggal, kekuatan roh yang dia manfaatkan hampir habis. Dia melancarkan serangan terakhir, mendekati 2 langkah, sekali lagi menghadapi Liu Long yang menerkam. Kali ini dia sudah membuat keputusan tegas, bahkan jika dia dipukuli secara brutal oleh pihak lain lagi, untuk memberi lawan sesuatu untuk diingat. Liu Long dan Wang Sheng melakukan kontak juga tidak hanya sekali atau 2 kali, dia secara alami tidak bisa gagal untuk melihat tujuannya. Menonton Wang Sheng menerkam, ekspresi wajahnya juga menjadi mengesankan. Mengacungkan tongkat panjang di tangannya, berturut-turut 3 pukulan tongkat menghantam kepala dan kedua bahu Wang Sheng. Selama Wang Sheng panah ini di akhir penerbangannya dipukul mundur, dia tidak bisa lagi meluncurkan serangan yang layak. Tetapi pada saat ini, secara mengejutkan, Liu Long merasa kedua tangannya yang memegang tongkat seperti disengat nyamuk, dan serangan yang dia kirimkan tiba-tiba tumpul. Serangannya awalnya dianggap bagus, tetapi sekarang ketika tumpul itu segera mengungkapkan cacat. Pukulan pertama secara alami mengenai kepala Wang Sheng, tetapi Wang Shen dengan keras kepala melawan dan menerkam ke depan, menyebabkan 2 pukulan terakhirnya jatuh di udara tipis. Dengan Master Roh Pertempuran yang memiliki roh binatang yang dekat dengan tubuhnya, sehubungan dengan ahli roh alat yang menggunakan senjata panjang itu benar-benar merupakan serangan yang menghancurkan. Bahkan jika kekuatan Liu Long lebih tinggi dibandingkan dengan Wang Sheng, hasilnya akan tetap seperti ini. Peng! Cakar harimau Wang Sheng menepuk kepala Liu Long, dan seluruh orangnya terbang dari tamparan itu. Segera setelah tubuhnya terbalik, dan kaki kanannya ditangkap sekaligus dan diayunkan seperti cambuk ekor harimau ke punggungnya, dia dengan kejam menabrak tanah. Liu Long tidak bisa memiliki kemampuan bertahan sebaik Wang Sheng, kekuatan rohnya ada di tongkat panjang. Kekuatan pertahanannya sama sekali tidak luar biasa, dan setelah 2 serangan Wang Sheng dia ambruk. Saat Liu Long menghantam tanah dengan keras, dia pingsan. Wang Shen dengan bersemangat meraung ke langit, tampaknya mengeluarkan beberapa tahun kebencian ini. Bos Xiao pada awalnya dengan tenang dan santai menyaksikan Liu Long mengolok-olok Wang Sheng, tetapi keadaan tontonan yang tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk segera membuatnya sangat terkejut. Orang harus tahu, Liu Long di antara bawahannya menduduki peringkat ketiga dalam kekuatan. Jika dia belum memiliki cincin roh pertama, dia juga tidak bisa menjamin dia bisa menang melawan Liu Long. Xiao Wu bercanda berkata, Layu Willow, cukup yakin adalah, Layu Willow, benar-benar tidak dapat menahan. 1 pukulan. Bos Xiao, bagaimana menurutmu? Bos Xiao melambaikan tangan, membiarkan bawahan lain segera menyeret Liu Long untuk perawatan. Mereka hanya siswa Akademi Master Roh Utama, mengandalkan sedikit kekuatan roh itu masih tidak akan mengambil nyawa. Yang pertama dihitung sebagai kerugian kita. Ling Feng, kamu sudah bangun. Yang kedua dikirim oleh Bos Xiao adalah seorang siswa kelas atas yang kurus dan kecil, hidung kecil dan mata kecil, sosok yang sangat ramping sehingga tidak ada yang bisa melihat dia berusia 12 tahun. Sebaliknya lebih seperti dia berada di kelompok usia yang sama dengan Xiao Wu dan Tang San. Telepon kembali Wang Sheng. Aku sudah bangun. Tang San berkata dengan suara rendah di telinga Xiao Wu. Dalam pandangan Xiao Wu juga pertarungannya tidak buruk, dia secara alami melihat lawan kedua yang memasuki arena ini adalah seorang sarjana roh tipe kelincahan, tepat pada waktunya untuk menahan Wang Sheng. Kekuatan roh Wang Sheng sebelumnya juga sangat terkuras, dia pasti akan kalah. Wang Sheng, kamu kembali. Serahkan ini pada San kecil. Kamu bisa istirahat.
Wang Sheng sekarang masih belum sepenuhnya pulih dari kegembiraan sebelumnya karena mengalahkan Liu Long, ketika mendengar suara Xiao Wu dan menemukan Tang San telah kembali pada waktu yang tidak diketahui. Dia tahu keadaannya, meskipun dia mengalahkan Liu Long, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Dia juga tahu, jika bukan karena Tang San diam-diam menembakkan 3 kerikil kecil dan membatasi serangan Liu Long, bagaimana dia bisa mendapatkan kemenangan pertama? Kamu mahasiswa yang bekerja. Ling Feng menatap Tang San, matanya menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Tang San hanya mengangguk sebagai jawaban, silakan mulai. Meskipun perawakan Ling Feng kurus dan kecil, itu akan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tinggi Tang San tahun pertama. Ini adalah pertarungan cepat yang terkait dengan siapa dari kedua belah pihak yang bisa menjadi bos siswa, dia juga tidak lagi terlalu memikirkannya, setelah sekali lagi melihat sabuk Tang San, melompat dengan gesit di atas kepala, kedua lengan terentang, tiba-tiba meluncur 2 meter, menerkam ke arah puncak kepala Tang San. Roh binatang, Tang San melihat sekilas apa itu roh lawan. Beberapa hari ini Grandmaster menginstruksikannya tidak boleh sia-sia. Ling Feng ini adalah master roh pertempuran tipe kelincahan. Roh binatangnya harus menjadi hewan terbang. Dari pola eksterior atau serangannya yang tidak kuat atau garang, itu seharusnya bukan raptor. Kemudian, itu harus menjadi jenis burung walet atau burung gagak. Menyaksikan pihak lain menerkamnya, Tang San tetap tidak bergerak, tampaknya memperlakukan pihak lain seolah-olah dia pada dasarnya tidak ada. Kecepatan Ling Feng sangat cepat, di antara siswa tahun ke-6, dengan kecepatan diakui sebagai orang pertama. Dia adalah pengikut tersumpah Bos Xiao, dan sosoknya juga sangat cekatan. Menyaksikan Tang San yang segera mencapai di depan, tiba-tiba, tubuhnya tiba-tiba terbalik lagi, kedua lengan mengepak ke bawah, memaksa mengubah arah, tiba di belakang Tang San, sementara mengacungkan kedua lengan memotong ke arah kedua sisi leher Tang San. Sampai Ling Feng berbalik di atas kepalanya, Tang San tidak bergerak sama sekali, menghadapi kemampuan lawan yang tidak diketahui, untuk tidak mengubah tanggapannya 10.000 kali, adalah pilihan terbaik. Jika sebelum mendapatkan cincin roh pertama, mungkin Tang San masih tidak bisa sesombong ini, tetapi sejak mendapatkan cincin roh pertama, kelincahan, kekuatan, reaksi, semua kemampuan alaminya telah melonjak. Kemampuan murid Sekte Tang yang paling tajam adalah indera dan semua jenis reaksi, kelincahan juga merupakan keuntungan. Ketika membandingkan kelincahan, siapa yang bisa dia takuti? Sosok Ling Feng yang berubah di udara, pasti sifatnya tiba-tiba. Melihat Tang San, hanya seorang siswa tahun pertama atau kedua, di dalam hatinya dia juga agak meremehkan, merencanakan serangan penundukan untuk segera memaksa Xiao Wu bertarung. Tapi, saat kedua telapak tangannya hampir menyatu, hendak menutup di leher Tang San bergerak. Sebuah anggukan Phoenix, cukup untuk menghindar dari kedua tangan Ling Feng. Mengikuti tubuh bagian atas yang membungkuk ke depan, kaki kanan Tang San seolah-olah patah mengayun ke atas di belakangnya. Dalam keseluruhan proses, dia pada dasarnya tidak menoleh untuk melihat. Diam seperti anak kecil yang sedang tidur, bergerak seperti kelinci yang melarikan diri, Tang San sedikit demi sedikit menyimpulkan saat yang tepat, dan dalam sekejap meletus dengan kecepatan yang di antara kedua belah pihak yang menyaksikan pertempuran hanya beberapa yang bisa melihat dengan jelas. Tumit Tang San terhubung erat dengan dagu Ling Feng melakukan flip udara ketiga, dan setelah itu masih terus berputar. Dengan suara peng, dia jatuh beberapa meter, menginjak jejak Liu Long, segera pingsan. Rahangnya sudah terkilir oleh tendangan Tang San. Ini masih dalam keadaan di mana Tang San tidak menggunakan kekuatan internal, jika tidak, tendangan yang satu ini setidaknya bisa menghancurkan dagunya. Tendangan jepret terbang terbalik yang memuaskan, sejenis teknik kaki wushu dasar, cocok dengan perasaan tajam Tang San, dalam sekejap dengan cepat mengirim lawan secara efektif. Siswa kelas yang lebih tinggi di sisi Bos Xiao secara bersamaan menatap dengan mata terbelalak, mereka pada dasarnya tidak mampu percaya bahwa apa yang terjadi di depan mata mereka adalah fakta. Ling Feng yang di antara kelompok mereka, dalam kekuatan sebenarnya adalah yang kedua setelah Bos Xiao, menghadapi yang tampak seperti hanya seorang siswa tahun pertama atau kedua, bisa tersingkir dengan satu tendangan, sampai-sampai serangannya yang paling ahli tidak sama sekali, punya waktu untuk mencapai. Bos Xiao bergumam, F.U.C.K. Haruskah surga berubah? Bagaimana plebs saat ini seganas ini? Sejak mendengar suara Ling Feng mengenai tanah,
Tang San perlahan menarik kaki kanannya yang terangkat tinggi di belakangnya, dengan dingin berkata, "Satu turun." Bos Xiao terkejut, Xiao Wu di sisi siswa yang bekerja di dalam hatinya juga sama terkejutnya. Dia telah bertarung berkali-kali dengan Tang San, dan sekarang lagi melihatnya bertarung. Dia dengan jelas menyadari Tang San telah maju tidak sedikit, dan juga, dia juga menyadari, Tang San memasuki keadaan bertarung tampaknya berbeda darinya di masa damai. Pada saat-saat biasa Tang San tampak seperti anak kecil yang lembut, tetapi dalam perkelahian, pertarungannya menjadi sangat cepat dan sengit. Wang Seng tanpa memperhatikan rasa sakit di sekujur tubuhnya, menyaksikan Ling Feng terbang dari satu tendangan oleh Tang San, mengangkat tawa Schadenfreude. Bagaimana itu, Bos Xiao? Yakin atau tidak, Tang San kita bahkan tidak gunakan kekuatan roh. Saya melihat Anda masih harus mengakui kekalahan. Tinggalkan penderitaan rasa sakit. Petik 2. Bus Xiao berjalan keluar dengan wajah muram. Setelah 2 kekalahan berturut-turut, dia sudah mencapai waktu tanpa pilihan selain memasuki arena. Dia bertanya pada dirinya sendiri siapa di sisi ini selain dia, yang juga bisa dibandingkan dengan kekuatan Ling Feng. Jika dia tidak bisa segera mendapatkan kembali semangatnya yang rendah, tidak perlu melawan duel yang tersisa. Dengan menggunakan metode cepat dan ganas untuk mengalahkan anak ini sendirian di hadapannya, dan sekali lagi mengalahkan Xiao Wu, dia bisa menyelamatkan muka. Bos Xiao menatap Tang San dengan dingin, sekarang ekspresi menghina dan menghina di wajahnya sudah menghilang, digantikan oleh martabat. Xiao Chenyu, siswa tahun ke-6, Roh Serigala. Tuan Roh Pertempuran Cincin peringkat pertama ke-11. Mengumumkan semangat dan pangkatnya, adalah semacam penghormatan kepada lawan. Saat berbicara, seluruh tubuh Xiao Chenyu memancarkan cahaya hijau kehitaman, dalam secercah hijau kehitaman, otot-otot tubuhnya mulai membengkak, kedua matanya berangsur-angsur menjadi warna hijau pucat, kedua lengan perlahan terangkat, cakar ke depan, cakar menjadi lebih tajam. Cincin roh putih muncul dari bawah kaki, tepatnya penampilan peningkatan tubuh roh. Xiao Chenyu sebagai bos siswa, sekarang menunjukkan bagian pintarnya. Berapa banyak orang di Akademi Nuoding yang tidak tahu apa rohnya, tetapi Tang San yang menghadapinya berbeda. Menurut pandangannya, roh Tang San saat ini masih menjadi misteri. Pertama-tama mengumumkan rohnya sendiri, persis dengan tujuan untuk memberitahu dia roh apa yang dimiliki Tang San yang akan dia lawan. Dengan cara ini, dia juga bisa membuat rencana. Tang San telah mendengar Grandmaster berbicara tentang kebiasaan roh yang mengumumkan ini, hanya ketika seseorang tidak akan melirik lawan, tidak takut bahwa pihak lain akan selamanya menjadi musuh bebuyutan, ketika menghadapi pihak lain mengumumkan roh, seperti semua harus mengumumkan mereka semangat, saling menghargai, belajar keterampilan dengan bertukar petunjuk. Tang San, siswa yang bekerja tahun pertama, roh, rumput perak biru. Tuan roh alat cincin peringkat pertama ke-11. Ketika Tang San mengumumkan semangatnya adalah rumput perak biru, di belakang Xiao Chenyu para siswa kelas yang lebih tinggi praktis secara bersamaan tertawa terbahak-bahak, ekspresi gugup di wajah mereka segera tidak ada yang tersisa. Bahkan sampai tidak mendengar Tang San mengumumkan pangkatnya. Rumput perak biru adalah roh yang tidak berguna, ini sudah lama sekali diakui secara universal di benua. Bahkan jika kekuatan Tang San sendiri tidak lemah, perbedaan roh masih menyebabkan mereka pada dasarnya tidak perlu terlalu khawatir seperti sebelumnya Bos Xiao bisa kalah. Kamu baru saja mengatakan, seberapa tinggi peringkatmu. Xiao Chenyu tidak bisa lalai seperti pengikutnya itu, karena keributan di belakang membuatnya tidak bisa mendengar Tang San mengumumkan pangkatnya. Peringkat ke-11, Master Roh Alat Cincin pertama. Saat berbicara, cahaya putih samar muncul dari tubuh Tang San, mengangkat tangan kanannya, rumput perak biru samar tumbuh dari tengah telapak tangannya. Mengikuti lambaian tangan kanannya, rumput perak biru melayang jauh di bawah kaki. Cincin roh kuning cerah muncul di sekitar Tang San dari bawah kakinya, mengambang secara teratur ke atas dan ke bawah di sekitar tubuhnya. Munculnya cincin roh kuning, seolah-olah itu adalah tamparan keras di mulut siswa kelas yang lebih tinggi itu, segera membekukan tawa, beberapa bahkan menganga lebar, tampak Tang San seperti dia orang aneh. Cincin roh 100 tahun. Xiao Chenyu tersentak. Putih melambangkan cincin roh 10 tahun, kuning melambangkan cincin roh 100 tahun. Cincin roh berbeda satu tingkat, dalam kondisi di mana kedua belah pihak memiliki kekuatan roh peringkat yang sama, efek ini bisa menentukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Cincin roh yang muncul di atas tubuh Tang San,
bisa dikatakan membalikkan pemahaman para siswa ini tentang roh lawan. Tahun pertama, berdiri hanya untuk kelas 6 dan 7 tahun, kultivasi tahun pertama mencapai alam Master Roh, ini belum pernah terjadi dalam seluruh sejarah Akademi Master Roh Utama Nuoding. Apalagi, rohnya juga dikenal sebagai rumput perak biru roh yang tidak berguna. Bos, sia-siakan dia. Dia hanya memiliki rumput perak biru. Seberapa ganas cincin roh bisa membuatnya? Seorang siswa kelas yang lebih tinggi tidak bisa membantu tetapi mengatakan, bodoh, diam. Xiao Chenyu meraung, menyela kata-kata bawahannya. Hanya rumput perak biru. Xiao Chenyu berpikir dalam hatinya bahwa itu sama sekali tidak sesederhana itu. Rumput perak biru tidak diragukan lagi adalah roh yang tidak berguna, tetapi rumput perak biru yang telah mencapai alam Master Roh sedikit berbeda. Dan juga di tubuhnya ada cincin roh 100 tahun. Ini pada dasarnya tidak dapat dia dapatkan sendiri, dan karena dia memiliki orang yang dapat membantunya mendapatkan cincin roh 100 tahun, dan selanjutnya membantunya berkultivasi ke alam Master Roh, maka seberapa besar pengaruh yang ada di balik ini, anak tahun pertama sebelum dia. Ayah Xiao Chenyu adalah kastelan kota Nuoding, kalau tidak, dia juga tidak bisa sesombong ini di akademi, termasuk guru, sangat sedikit yang bisa melawannya. Sejak kecil melihat berbagai tindakan kepegawaian ayahnya, dia juga sedikit banyak dinodai oleh beberapa suasana politik, oleh karena itu dia pertama-tama memikirkan latar belakang Tang San. Ayahnya telah 1000 kali mengajarinya, 10.000 kali memperingatkannya, bahwa di dunia ini, beberapa klan besar sama sekali tidak boleh tersinggung. Bahkan dibandingkan dengan rumah tangga kekaisaran, mereka masih lebih mengerikan. Rumah tangga kekaisaran seharusnya masih memiliki beberapa keraguan mengenai reputasi, tetapi klan besar itu pada dasarnya tidak membutuhkannya. Memprovokasi mereka, menurunkan bencana. Kamu benar-benar mahasiswa yang bekerja. Xiao Chenyu mau tidak mau bertanya, Tang San dengan dingin mengangguk, setelah mengeluarkan cincin roh, perasaan seperti seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan membuat darahnya mendidih. Saat ini dia juga ingin menemukan lawan untuk mengukur kekuatannya dengan benar. Memeriksa level apa yang sebenarnya telah dicapai kekuatannya setelah perubahan mendasar. Langsung saja, saat ini sudah mencapai level, panah yang dipasang pada tali busur tidak dapat menghindari pelepasan, Xiao Chenyu dalam hatinya mengingatnya, bahkan jika dia memenangkan siswa tahun pertama yang bekerja sebelum dia benar-benar tidak dapat melukainya. Jika berbicara tentang pukulan Ling Feng yang gesit, maka, pukulan Xiao Chenyu sangat kuat. Karena dia memiliki cincin roh pertama, kekuatannya pada dasarnya tidak sebanding dengan kemampuan Wang Sheng, meskipun roh Wang Sheng adalah Raja Binatang, dengan rohnya pada peringkat yang lebih rendah, dia masih jauh lebih rendah daripada Xiao Chenyu. Menghadapi pukulan Xiao Chenyu, Tang San santai dan riang seperti ketika dia tidak menanggapi Ling Feng, memiliki cincin roh dan tanpa cincin roh, adalah dua konsep mutlak. Xiao Chenyu dengan kuat melemparkan dirinya ke depan, kekuatan roh yang bocor keluar dari tubuhnya sudah menyelimuti jarak 3 meter persegi di sekitar tubuh Tang San, dan ini adalah serangan dengan kekuatan absolut, pada dasarnya tanpa teknik apapun. Hanya ingin menggunakan kekuatan melawan kekuatan. Paksa rapat paksa, lalu ayolah. Meskipun kekuatan sama sekali bukan keahlian murid Sekte Tang, baru saja Tang San berpikir untuk melihat tingkat apa yang sebenarnya telah dicapai oleh keterampilan surga misteriusnya. Seketika, mengumpulkan keterampilan di kedua telapak tangan, perlahan-lahan mendorong keluar dadanya. Bertemu dengan cakar serigala Xiao Chenyu. Bawahan Xiao Chenyu sekarang semuanya sudah memasang senyum kemenangan di wajah mereka. Apa cincin roh 100 tahun? Idiot ini menggunakan tangannya untuk memenuhi cakar serigala Xiao Chenyu, yang hanya mencari kematian. Mereka secara pribadi telah melihat Xiao Chenyu setelah peningkatan. Tubuh roh mengandalkan kekuatan sepasang cakar untuk meraih dan menghancurkan bongkahan batu. Tangan Xiao Chenyu jauh lebih besar dibandingkan dengan Tang San. Dia dalam hatinya sebenarnya ragu-ragu, haruskah dia menggunakan kekuatan cakarnya atau tidak. Dia percaya bahwa mengandalkan kekuatan cakarnya dia pasti bisa menghancurkan telapak tangan Tang San berkeping-keping, ini juga akan dianggap mengakhiri kompetisi. Tapi melakukan itu, akankah orang-orang di belakangnya mengisi begitu cepat? Xiao Chenyu tanpa menunggu untuk berpikir jernih, kedua cakarnya dan telapak tangan Tang San terbanting bersama. Dengan suara peng teredam, saat cahaya berwarna hijau kehitaman dan putih bersinar terang, lingkaran udara meledak dan mengaduk arus udara di kaki kerumunan penonton di sekitarnya.
Tang San berdiri di sana benar-benar diam dengan kaki tidak tegak lurus atau sejajar, tubuh bagian atas Xiao Chen Yu dalam sekejap, setelah shock jatuh ke belakang. Praktis tanpa sadar, cakar serigala Xiao Chen Yu sudah menyerang tangan Tang San. Kehilangan kekuatan roh di sisi lain menyebabkan dia terkejut dan marah secara bersamaan sehingga dia sudah melupakan ketakutannya. Tapi, sesuatu terjadi yang membuat Xiao Chen Yu semakin shock. Tepat ketika cakar serigalanya meraih kedua tangan Tang San, dia jelas merasa bahwa kedua tangan Tang San sekeras besi, tidak peduli bagaimana dia menggunakan kekuatannya, dia tidak dapat menggesernya sedikit pun. Segera setelah itu, tangan Tang San terpisah, dengan kasar mengeluarkannya dari dalam cakar serigalanya, memutar tangannya untuk meremas pergelangan tangan Xiao Chen Yu, tidak membiarkannya mundur dari keterkejutan seperti itu. Kedua tangannya menarik kembali sosok mantan pengganggu itu, bahu kanannya langsung membentur perut bagian bawah Xiao Chen Yu. Tubuh besar Xiao Chen Yu terbang dari serangan langsung itu, jatuh lebih dari 3 meter. Bawahan Xiao Chen Yu hanya beberapa saat yang lalu bersiap untuk bersorak, melihat bos mereka jatuh, kali ini, ekspresi di mata mereka melihat Tang San benar-benar berubah. Apakah anak ini masih manusia? Giok berkilau perlahan surut dari kedua tangan, mencoba apakah kekuatan internal keterampilan surga misteriusnya akan lebih besar daripada kekuatan roh peringkat ke-11 lawan. Tang San dengan dingin berkata, "Aku masih sibuk dan tidak punya waktu untuk bermain denganmu, jadi aku akan mengakhirinya seperti ini." Rumput perak biru, ikat. Xiao Chen Yu baru saja melompat dari tanah, serangan tunggal Tang San tanpa keluar sepenuhnya, dan selain peningkatan tubuh rohnya, kekuatan pertahanannya tanpa kesalahan cukup besar, dan karenanya tidak menerima cedera, tepat pada waktunya, untuk mendengar kata-kata Tang San. Lebih dari 10 rumput perak biru tebal sepenuhnya tanpa peringatan tiba-tiba melonjak dari bawah kakinya, berputar ke atas, tanpa menunggu Xiao Chen Yu bereaksi, sudah dengan kuat mengikat kedua kakinya. Apa ini? Xiao Chen Yu menjadi pucat karena ketakutan. Berjuang dengan seluruh kekuatannya, tetapi sejak ditingkatkan, rumput perak biru itu sangat sulit, terlepas dari bagaimana dia menggunakan kekuatannya, dia tidak bisa berjuang bebas. Tang San maju selangkah demi selangkah menuju Xiao Chen Yu, jangan coba-coba. Kamu tidak bisa berjuang bebas. Cincin roh pertama saya adalah ular datura, oleh karena itu, rumput perak biru saya memiliki ketangguhan ular datura. Tentu saja, itu juga memiliki sedikit racun ular datura. Jika Anda merasa masih memiliki kekuatan bertarung yang lebih, saya tidak keberatan membiarkan Anda mencicipi rasa racun ular datura. Oh, saya harus menyebutkan, saya tidak punya penawarnya. Ada juga lebih dari 10 rumput perak biru naik di belakang Tang San, bilah rumput menggantung di belakang punggungnya, seolah-olah itu lebih dari 10 ular datura yang memilih orang untuk digigit. Perasaan takut mulai muncul di seluruh siswa kelas yang lebih tinggi, beberapa bawahan Xiao Chen Yu dengan cepat mundur tak terkendali. Bahkan jika mereka tidak menemukan ular datura, mereka pasti pernah mendengarnya. Siapa yang mau bersentuhan dengan racun ular horor semacam ini? Jangan pakai bisa ular. Aku mengaku kalah. Meskipun Xiao Chen Yu adalah bos di antara para siswa, bagaimanapun juga, dia baru berusia 12 tahun, dan juga bisa memiliki ketakutan kekanak-kanakan, untuk sementara waktu dia benar-benar bingung. Sebenarnya, meskipun rumput perak biru Tang San beracun, bagaimanapun juga itu hanyalah cincin roh pertama. Yang diserap juga bukan ular datura yang lebih tangguh, oleh karena itu sifat racun yang menempel hanya memberikan efek melumpuhkan, tidak lebih. Tentu saja bukan hipertoksisitas yang fatal. Tapi bagaimana mungkin Xiao Chen Yu berani menggunakan tubuhnya sendiri untuk mengujinya? Rumput perak biru diam-diam menghilang dari kaki Xiao Chen Yu, dan di wajah Tang San terungkap senyum lembut kecil yang akrab bagi para siswa yang bekerja. Karena kamu sudah mengaku kalah, maka, ikuti apa yang kamu dan Xiao Wu sepakati sebelumnya. Xiao Chen Yu dengan datar menatap Tang San, kalau begitu aku harus mengenalimu sebagai bos atau mengenalinya. Apa yang dia masih tidak percaya adalah bahwa kekuatan Xiao Wu mampu melebihi Tang San. Seorang guru roh berusia 6 tahun, ini sudah melampaui imajinasinya. Tang San berkata dengan sedikit tersenyum, tentu saja Xiao Wu adalah bosmu. Aku tidak bisa menang melawannya. Kalau tidak, senior kamar 7 adalah aku, bukan dia. Ah! Mulut Xiao Chen Yu terbuka dalam bentuk O, hatinya berkata, kamu sudah sekuat ini, dan dia dibandingkan kamu masih lebih mengerikan, kamu benar-benar mahasiswa yang bekerja,
benar-benar baru berusia 6 tahun. Xiao Wu dengan tidak tergesa-gesa berjalan di samping Tang San, menepuk bahunya, mengadopsi penampilan pemimpin kakak perempuan. Tampilan San kecil tidak buruk, kamu telah bekerja keras. Tang San tertawa, berkata, guru masih meninggalkan beberapa hal untuk saya hadiri. Urusan yang tersisa Anda selesaikan sendiri. Setelah itu Anda bisa menjadi suster tertinggi akademi. Xiao Wu tersenyum menepuk bahu Tang San sekaligus. Baiklah, kamu pergi, aku akan menangani sisanya. Selesai berbicara, tatapannya beralih ke Xiao Chen Yu. Apa? Kamu masih belum yakin? Baik, saya akan memperkenalkan diri saya sekali. Saya Xiao Wu, mahasiswa tahun pertama yang bekerja, roh, kelinci, peringkat 12 cincin pertama, Tuan Roh Pertempuran. Apalagi Xiao Chen Yu, termasuk Tang San yang masih belum berlama-lama terkejut, dia juga sekarang baru menyadari bahwa Xiao Wu secara tak terduga sama-sama seorang guru roh, dan juga dibandingkan dengannya satu peringkat lebih tinggi. Tapi usianya hampir sama dengannya, artinya, dia juga memiliki kekuatan roh penuh. Sebuah lampu merah muncul dari tubuh Xiao Wu. Terselubung di bawah cahaya merah redup, matanya mulai memerah. Telinga perlahan tumbuh, berdiri dari sisi kepalanya yang ditutupi bulu putih lembut. Perawakannya tampaknya menjadi sedikit lebih tinggi, napas lembut dari kekuatan roh yang tampaknya berombak-ombak berpusat di tubuhnya. Dari bawah kaki muncul sebuah cincin roh secara tak terduga dengan penampilan sebagai milik Tang San, itu juga adalah cincin roh kuning 100 tahun. Xiao Chen Yu memaksakan dirinya untuk menepuk dahinya sekaligus. Xiao Wu Jie, aku melayani. Selanjutnya kamu adalah suster tertinggi Akademi Master Roh Utama Nuoding kami. Semuanya datang, temui Xiao Wu Jie. Seorang ahli roh alat peringkat ke-11 rumput perak biru sangat ganas. Ini adalah Tuan Roh Pertempuran cincin pertama peringkat ke-12, dan juga memiliki cincin roh 100 tahun juga. Xiao Chen Yu tidak perlu berjuang untuk mengetahui bahwa dia sama sekali bukan tandingan Xiao Wu. Xiao Wu dengan agak angkuh menatap siswa kelas yang lebih tinggi sebelum dia membungkuk memberi hormat, melirik Tang San yang bingung di sana, apakah kamu tidak memiliki beberapa masalah? Mengapa kamu tidak pergi? Kamu diizinkan untuk memiliki bawaan penuh, kekuatan roh, tapi bukan aku. Tang San mulai dari pikirannya, menatap Xiao Wu dengan hati-hati, mengangkat tangannya untuk membelai telinganya yang panjang dan lembut, mengangguk, Xiao Wu, jadi kamu benar-benar kelinci. Kamu. Telinga kelinci adalah yang paling seksi, berubah menjadi roh, efeknya juga muncul di seluruh tubuh Xiao Wu. Wajah cantik gadis kecil itu tiba-tiba memiliki dua rona merah besar, mengangkat tangannya ingin memukulnya, Tang San sudah melarikan diri seperti angin. Tidak berbicara tentang reparasi apa yang harus dilakukan di pihak Xiao Wu, setelah Tang San melarikan diri dari akademi, pikirannya tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan mantra. Selain cedera racun guru membuatnya khawatir, segala sesuatu yang lain dibandingkan dengan apa yang dia bayangkan adalah mulia. Masalah budidaya keterampilan surga misterius akhirnya diselesaikan, dan dia juga memiliki kemampuan mengikat rumput perak biru ini, kekuatannya yang sebenarnya telah membuat kemajuan besar. Tang San percaya, dia hanya harus terus berusaha keras dengan kultivasi, dan keterampilan surga misteriusnya akan maju dengan pesat. Paling-paling 10 tahun, dia hanya harus bisa memasuki ranah kelima keterampilan surga misterius, dan karenanya dianggap agak berhasil, ketika tiba pada saat itu, dalam catatan harta karun surga misterius tercatat sebagian besar kemampuan penggunaan senjata tersembunyi. Guru tidak mengatakan jika dunia ini memiliki banyak sekte klan roh, tidak bisakah dia mendirikan sekte Tang sendiri lagi di dunia ini. Di benua Douluo, terlepas dari apakah itu Heaven Dou Empire atau Star Luo Empire, di kota manapun, Spirit Hall bisa menjadi struktur simbolis kota itu. Tang San hanya secara acak bertanya kepada orang yang lewat, dan berhasil menemukan lokasi Spirit Hall. Baru saja membantu siswa yang bekerja menanggapi perjuangan telah menundanya untuk beberapa waktu, dan dia masih harus kembali untuk membawa makanan tengah hari guru, oleh karena itu Tang San menggunakan langkah tercepatnya untuk berlari ke Spirit Hall, tidak ingin ditunda. Berhenti, teman kecil, ini Spirit Hall, kamu tidak bisa terburu-buru secara acak. Tang San baru saja tiba di Spirit Hall, ketika dia dihentikan oleh penjaga pintu masuk. Lokasi Spirit Hall kota Nuoding adalah struktur kubah yang sangat besar. Lebar depannya saja harus melebihi 100 meter, tingginya mencapai 20 meter, dibagi menjadi 3 lantai. Seluruh bangunan berwarna coklat, dan lambang di gerbang depan hanya memiliki satu pedang panjang.
Dari penjelasan Grandmaster, Tang San tahu bahwa lambang dengan hanya satu desain, berarti Balai Roh Kota Nuoding adalah Balai Roh peringkat terendah.